Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, terima kasih telah menjawab salam Bapak. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pertemuan kita kali ini masuk pada bab 8, meneladani iman kepada Rasul Allah yang submaterinya pengertian iman dan sifat-sifat para Rasul Allah. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah Ananda semuanya, apa itu iman? Siapa itu Rasul? Barangkali Ananda semuanya sudah mengetahui. Iman artinya percaya. Rasul artinya manusia pilihan Allah. Jadi pengertian iman kepada Rasul itu secara bahasa tasdiqul bil qalbi, ditasdikkan di dalam hati, dikeyakini, dipercayai bahwa Rasul itu ada. Namun Ananda juga harus mengetahui bahwa iman itu dibagi 3. Yang pertama, iman di dalam hati. Artinya kita yakin bahwa Rasul itu ada. Kita percaya bahwa Allah itu benar-benar mengutus seorang Rasulnya. Yang kedua, iman dengan lisan. Artinya kita ucapkan dengan lisan bahwa Rasul itu ada. Contohnya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yang ketiga, iman dengan anggota badan. Artinya sudah kita tasdikkan di dalam hati, sudah kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita buktikan dengan perbuatan. Apa salah satu perbuatannya kita beriman itu? Melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang lain, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang lain, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kita lanjut. Dalil nakli beriman kepada Rasul Allah sebagaimana yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 164, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Al-Quran, dan mengajarkan kepada mereka hikmah-hikmah dan sunnah, meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, dari surat Ali Imran ayat 164, sebagai dalil beriman kepada Rasul, di sana juga terdapat tugas pada Rasul. Apa itu? Yang pertama, di sana tercantum tugas Rasul itu adalah pembawa ajaran tauhid. Artinya, dalam keadaan mereka yang sesat semuanya, dilahirkan Nabi Muhammad di sana, kemudian Nabi Muhammad pula yang mengajarkan ayat kepada mereka. Artinya apa? Nabi Muhammad sudah menyampaikan kepada mereka bahwa kita ini telah berada dalam kesesatan. Yang benarnya adalah Allah. Nabi mulai mengajarkan kepada mereka tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Sehingga Nabi itu mengajak mengesahkan Allah. Secara tidak berlangsung berkuranglah dari kemaksiatan, kemelencengan dari orang-orang yang telah tersesat itu. Yang kedua, Nabi itu pembawa ajaran Islam, syariat. Artinya apa? Setelah Nabi mengajarkan, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, Nabi itu mengajarkan yang pertama sekali, setiap perbuatan dimulai dengan bismillah. Nabi berangsur-angsur mengajarkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Secara berangsur-angsur Nabi itu membawa umat yang tersesat itu untuk meninggalkan yang dibenci Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, dan mengajak kepada yang benar. Yang ketiga, tugas para rasul itu adalah memberi kabar berita yang baik. Apa kabar berita yang baik? Bahwasanya Nabi itu menyampaikan bagi orang yang mau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, dia nanti akan bahagia. Baik di dunia maupun di akhirat nanti kita akan ditempatkan di surga Allah. Yang keempatnya, Nabi itu juga memberi kabar peringatan. Artinya apa?
bagi orang yang tidak mau menyembah Allah, bagi mereka yang tidak mau mengesahkan Allah, bagi mereka yang tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah jauh dari ajaran agama Allah, kelak nanti dia akan mendapatkan siksaan di dunia maupun di akhirat. Nanti dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Neraka Allah itu asapnya amat pedih, minta ampun pedihnya. Kemudian kita lanjut kepada sifat pada Rasul Allah. Sifat yang pertama wajib bagi Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama adalah syidik, artinya benar dan mustahil seorang Nabi itu kizib, artinya pendusta. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu kepada umatnya semuanya benar. Yang kedua, amanah. Artinya Nabi itu dapat dipercaya. Kalau kita melihat kepada sejarah Nabi itu, mulai dia kecil, dia sudah dapat dipercaya. Sudah nampak kejujurannya. Tidak pernah Nabi itu dusta. Tidak pernah Nabi itu bohong. Dia selalu dapat dipercaya, mulai dari dia sejak kecil sampai besar dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Nabi itu menyampaikan kepada umat semuanya, tidak pilih kasih, tidak pilih pandang. Seluruh umat Nabi selalu menyampaikan ajaran Islam. Jadi Nabi itu dulunya tidak pandang-pandang loh. Kamainya sampean ajaran Islam, kamainya tidak sampean tidak. Seluruhnya Nabi itu sampaikan. Perintah yang diterima oleh Nabi dari Allah, seluruhnya Nabi sampaikan untuk umat. Dan mustahil seorang Nabi itu khidman. Yang keempat, fatonah. Artinya Nabi itu orangnya cerdas, orangnya pintar, orangnya pandai. Dan mustahillah seorang Nabi itu bodoh. Kalau seandainya Nabi itu bodoh, apa jadinya kita? Jadi karena Nabi kita itu orangnya cerdas, karena Nabi kita itu orangnya pintar, sehingga kita juga cerdas, juga pintar. Kemudian sifat yang jaiz. Adapun sifat yang jaiz bagi Nabi dan Rasul itu adalah aradul basariyah. Artinya Nabi itu juga sama seperti kita. Nabi itu juga makan, Nabi itu juga minum, Nabi itu juga istirahat, punya keluarga dan segala macamnya, sama seperti kita. Jadi untuk itulah pertemuan kita kali ini. Terima kasih Anda semuanya telah mendengarkan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda semuanya.